tolong kasih tahu Sarah, jangan ganggu anak saya. Anak saya itu sudah menikah. Siapa yang sudah menikah? Sakti yang baru menikah. Apa? Sakti sudah menikah? Iya, Sakti baru saja menikah, bahkan mereka belum sempat bulan madu. Maka itu saya nggak mau kalau sampai rumah tangga anak saya itu berantakan gara-gara perempuan lain. Berarti Sakti sudah menipu Sarah. Tunggu Jakir, kamu jangan marah dulu. Siapa tahu ini yang terbaik buat kamu. Jangan sampai Sakti tahu di mana Sarah. Biarkan Sakti hidup dengan tenang. Aku yakin kalau Sarah tahu Sakti sudah menikah, dia pasti akan meninggalkan Sakti. Setelah itu kamu bisa mengambil Sarah. Sarah jadi milik kamu. Benar, itu kan yang kamu mau? Iya, benar. Sarah harus menjadi milikku kembali. Gak mungkin. Dari mana bisa Sarah ada di Jakarta? Aku sendiri tidak tahu sebenarnya di mana Sarah berada. Makanya aku mau ketemu Sakti untuk mengambil Sarah dan membawanya pulang ke Nepal. Tapi itu gak mungkin. Gak mungkin Sarah bisa bersama Sakti selagi di Jakarta ini. Kenapa kamu sangat yakin? Buktinya Sakti hidup bahagia dengan istrinya. Kalau Sakti tahu di mana Sarah, gak mungkin kan Sakti hidup bahagia dengan istrinya. Jadi tidak ada yang tahu di mana keberadaan Sarah. Itu nggak masalah. Yang penting kita bertiga bekerja sama. Dengan itu kita bisa menemukan Sarah secepatnya. Ayo duduk. Baiklah. Aku terima tawaran kalian. Karena aku juga tidak kenal siapa-siapa di sini. Tapi ada satu permintaan dari saya. Apalagi? Sakti jangan sampai tahu di mana Sarah. Kalau sampai dia tahu, dia akan mencari Sarah. Bagaimanapun Sarah itu istrinya. Ibu benar, aku setuju. Bagus. Kita harus merahasiakan ini semua. Dan kamu bisa langsung bawa Sarah ke Nepal. Terus Jakarta gimana menurut kamu? Jakarta macet di mana-mana. Enggak, aku senang aja ngeliat kamu senyum terus. Terima kasih ya. Kamu sudah mengajak aku jalan-jalan untuk melihat-lihat seperti apa kota Jakarta ini. Aku juga senang kamu bisa datang tadi. Karena tadi kamu bilang kamu ingin berteman denganku, makanya aku mau datang ke sini untuk menemuimu. Jadi kita berteman kan? Digi, sebenarnya aku mau kita lebih dari teman. Jujur, dari awal aku melihat kamu, aku langsung cinta sama kamu. Maaf, tapi lebih baik kita tidak usah membicarakan masalah percintaan dulu. Karena saat ini aku cuma ingin berteman saja sama kamu. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi aku punya satu permintaan buat kamu. Apa itu? Nanti kalau kamu udah cinta sama aku, kamu harus berani ngungkapin perasaan itu ke aku. Baiklah, aku setuju. Oke, kita teman. Kita berteman. Kenapa kita bisa kecolongan sih? Dua perempuan Nepal itu masih di Jakarta. Kok bisa kita nggak tahu? Aku mana tahu sih, Ma. Kita harus temukan mereka secepatnya. Jangan sampai mereka menggagalkan semua rencana kita. Iya ngerti, tapi masalahnya kita mau cari kemana lagi sekarang? Ya kamu suruhlah anak buah kamu itu cari mereka sampai ketemu. Zidan, masalah kita bertambah Zidan. Masalah? Masalah apa lagi sih, Ma? Raya hamil. Hamil? Zidan, sekarang kita punya dua tugas. Satu, kita harus cari Sarah sampai ketemu. Dua, kita harus buat Raya tidak bisa melahirkan anaknya dengan cara apapun. Itu berarti kita secepatnya harus beli obat untuk menggugurkan kandungannya, Ma. Iya, kamu benar. Dan itu harus cepatnya. Karena kamu tahu, kepala mama udah mau meledak.
Iya, Ma. Ma, ayo Ma, langsung tolong Ma, masukin Ma. Ini akan membuat anaknya Raya pergi selamanya sebelum lihat dunia. Raya, Mama boleh masuk sayang? Iya, Ma, masuk aja. Sayang, Mama, ini loh Mama buatin kamu jus. makasih ya, Ma. Aku jadi ngerepotin Mama. Gak apa-apa sayang, kamu itu kan menantu kesayangan Mama. Ya udah, jusnya aku minum ya, Ma. Iya. Pasti Raya langsung keguguran. Makasih ya, Ma. Enak banget loh jusnya. Sekarang kamu istirahat. Kamu mesti jaga kesehatan, jaga kandungan kamu. Kandungan? Siapa yang hamil, Ma? Raya, kamu gak usah pura-pura sayang. Mama tahu kamu pasti mau ngasih surprise kan buat kita semua soal kandungan kamu. Tapi Mama udah tahu semuanya. Kamu lagi hamil kan? Mama tahu dari mana? Dari Papa. Tadi kamu telepon dokter kan, minta vitamin ibu hamil. Ya Allah. Jadi tadi Papa dengar pembicaraan aku sama dokter Nadia. Terus Papa bilang apa lagi, Ma? Enggak, Papa nggak ngomong apa-apa lagi kok. Ma. Alhamdulillah. Untungnya Papa nggak dengar semuanya tadi. Ma, yang hamil itu bukan aku, tapi temen aku. Kamu serius? Iya. Berarti kamu nggak hamil? Enggak. Ya ampun. Padahal Mama udah pingin banget punya cucu. Pengen gendong cucu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu cepet hamil ya sayang. Ya. Makasih ya, Ma. Doain aja ya. Saya malah bersyukur ternyata Raya nggak hamil. Ayo. Bentar, ada telepon, bentar. Halo, Bos. Halo, Ada apa, Bos? foto yang saya kasih sudah kamu terima? Sudah, Bos. Ini juga saya sudah suruh teman-teman buat nyebarin foto-fotonya, Bos. Pokoknya foto-foto itu harus kamu sebar ke seluruh Jakarta. Beres, Bos. Tukang ojek bayaran juga sudah saya suruh mencari Sarah dan Digi, Bos. Bagus kerja kamu ya. Pokoknya saya minta, begitu kamu dapat informasi apapun tentang perempuan itu, langsung kabari saya. Oke, Bos. Siap. Mudah-mudahan aja dua perempuan Nepal itu cepat ditemukan. Zidan. Mama kenapa sih, Ma? Kita itu salah ngira. Raya tuh nggak hamil. Raya nggak hamil, Ma. Terus siapa dong yang hamil? Kata Mama, Raya pesen suplemen. Itu buat temennya. Papa tuh salah denger. Dasar udah tua. Syukurlah kalau gitu, Ma. Sekarang masalah kita berkurang satu. Tinggal cari di mana Sarah dan Digi. Kemudian kasih ke Jakir biar mereka dibawa ke Nepal langsung. Kalau soal itu mah tenang aja, Ma. Beres. Baru aja aku suruh anak buahku untuk cari Sarah sama Digi. Ya, mudah-mudahan aja mereka langsung cepat ditemukan, Ma. Mama juga berharap seperti itu karena Mama udah muak sama mereka. Digi, makasih ya udah mau nemenin aku makan malam hari ini. Justru aku yang harus berterima kasih.
karena kamu sudah mau mentraktir aku untuk makan malam. Enggak lah, suatu kehormatan besar bagi aku bisa ditemani makan malam sama kamu. Kamu tidak usah merayuku, nanti perutku bisa kekenyangan. Iya, kamu mau aku anterin kemana? Aku rasa tidak perlu, tidak usah repot-repot. Aku kan bisa pulang naik taksi nanti. Jangan gitu dong. Kan yang ngajakin kamu makan malam itu aku. Jadi aku harus bertanggung jawab mulangin kamu selamat sampai ke rumah. Terima kasih, kamu baik sekali. Digi, cewek secantik kamu ini emang layak diperlakukan kayak gini. Ya udah, kita pulang sekarang ya. Lo lihat tuh, perempuan itu yang kita cari. Yakin lo bang, itu cewek yang kita cari? Lo lihat sendiri nih. Lihat, dari fotonya aja persis banget dengan bos yang kirim. Iya juga ya. Nggak salah lagi bang, ini yang pasti bos cari. Udah, gua telepon bos dulu ya. Iya. Ya halo, kenapa? Bos, saya melihat satu perempuan bos, yang persis dengan foto yang bos kirim. Oh ya? Di mana dia sekarang? Dia ada di restoran bos, baru saja keluar. Tapi Tapi apa? Hah? Tapi dia tidak sendiri bos, dia sama laki-laki bos. Ya sudah, pokoknya kamu tetap ikuti perempuan itu. Begitu kondisinya aman, setelah tidak ada laki-laki itu, langsung kamu tangkap dia. Beres bos. Tapi ingat, saya nggak mau dengar kata gagal. Dan jangan sampai ada satu orang pun yang tahu soal kejadian ini. Oke bos, siap. Kamu tinggal di mana? Aku anterin sampai rumah ya. Tidak usah. Kamu tidak usah mengantarku sampai di rumah. Turunkan saja aku di pasar, tempat kita bertemu tadi. Oh gitu? Ini kan udah malam. Jadi aku harus pastiin kamu sampai rumah dengan selamat dong. Iya, aku mengerti. Tapi aku rasa sekarang ini belum saatnya kamu mengantarku sampai ke rumah, Surya. Karena kita kan baru kenal. Aku tidak enak dengan tetangga dan temanku kalau sampai mereka melihatmu datang. Ya udah deh. Kalau gitu nggak apa-apa. Jangan harap kamu bisa lolos. Udah sampai nih. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kamu hati-hati ya. Sekarang dia udah sendiri. Ayo kita tangkap. Ayo bang. Ayo ikut. Diam. Diam. Ikut. Ikut. Jangan berisik. Diam. Ayo diam. Ayo cepat masuk. Ayo masuk. Masuk. Ayo masuk. Masuk. Ayo masuk.